Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan budaya dalam menghadapi penyakit. Mata kuliah Psikologi Lintas Budaya yang diampu oleh Ibu Hajah Aina Amalia FN MPSI. Materi ini disusun oleh kelompok 6, yaitu Amiratun Nafiah, Farah Nada Pinkan, Fitri Nafiatus Saidah, Heba Alia Ronan, dan Raden Nurul Maulida. Pengertian budaya dan penyakit. Budaya berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi dengan arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berarti mengolah atau mengerjakan. Istilah kultur juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan kultur. Budaya dikaitkan dengan bagian dari budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Lalu selanjutnya ada penyakit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyakit adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau kelainan sistem faal atau jaringan pada organ tubuh makhluk hidup. Secara umum, penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh pada makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Penyakit juga dikenal sebagai kondisi medis yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Oke, selanjutnya penanganan penyakit. Yang pertama, penanganan penyakit secara umum. 1. Penanganan secara medis, yaitu dengan pergi ke dokter atau tenaga kesehatan profesional. 2. Penanganan secara alternatif, yaitu pergi ke tabib atau penghusada, misalnya kiai, pendoa, dukun, dan sebagainya. Dan ada pula pasien yang menggabungkan antara keduanya. Pilihan tersebut tergantung dari kepercayaan budaya, tingkat ekonomi, dan persepsi seseorang terhadap sifat penyakit itu sendiri. Nah, yang kedua, penanganan penyakit secara psikologi, yaitu psikoterapi. Apa sih psikoterapi itu? Psikoterapi adalah salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan, seperti stres berat, depresi, dan gangguan cemas. Psikoterapi biasanya dilakukan perorangan, namun terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok. Perbedaan dalam pelayanan kesehatan dan sistem pengiriman medis. Untuk memahami bagaimana kultur yang berbeda dalam menghadapi penyakit psikologis dan medis, hendaknya kita harus mengenali perbedaan yang ada dalam sistem pelayanan kesehatan dan kultur budaya dari negara tersebut. Faktor-faktor yang berperan untuk jenis sistem pengiriman pelayanan kesehatan yang ada di setiap negara, yaitu meliputi 1. Perkembangan sosial dan ekonomi. 2. Kemajuan teknologi dan ketersediaannya. 3. Pengaruh negara-negara tetangga. 4. Sosialis di seluruh dunia. Ada 4 kategori utama sistem kesehatan nasional. 5. Setiap negara mempertunjukkan bahwa setiap negara memiliki kebijakan pelayanan kesehatan nasional yang berbeda menurut kulturnya. Dalam psikoterapi dan penilaian atau asesmen psikologi. Psikologi penilaian, pengidentifikasian, dan penggambaran gejala atau simptom individual dalam konteks tingkat keseluruhan fungsi dan lingkungan menurut Carlson 1988. Alat atau instrumen dan metode asesmen harus peka pada budaya dan pengaruh lingkungan lain pada perilaku tentang perilaku abnormal melibatkan fungsinya. Literatur mengenai standar teknik asesmen dimanapun menunjukkan bahwa mungkin ada permasalahan penyimpangan atau bias
atau ketidakpekaan ketika metode dan tes psikologi dikembangkan dalam satu konteks budaya yang bahkan untuk nilai perilaku di dalam konteks berbeda. Selanjutnya, keterbatasan budaya. Psikoterapi tidak terkait kerangka budaya. Pertama, penyebab psikologis yang mendasari terikat dengan budaya. Kedua, kemampuan terapis atau dokter berhubungan erat dengan pengetahuan dan pemahaman konteks budaya di mana perilaku terjadi. Ketiga, jika tujuan dari psikoterapi membantu orang untuk menjadi lebih fungsional, maka fungsi ditentukan secara kultural. Konteks budaya adalah sebagian terdiri dari tradisi moral tertanam dalam struktur politik. Psikoterapi sendiri tidak mau praktek moral terkonsekuensi politik dalam rangka budaya. Budaya dan asesmen psikologi. Asesmen untuk perilaku abnormal meliputi identifikasi dan mendeskripsikan simptom perseorangan dalam konteks yang lebih luas meliputi keseluruhan wilayah hidup dan lingkungannya. Asesmen haruslah sensitif terhadap budaya dan pengaruh lingkungan lainnya terhadap fungsi perilaku. Literatur teknik standar asesmen mengidentifikasikan bisa menimbulkan bias saat tes menggunakan metode psikologi yang dikembangkan dalam satu konteks budaya yang seharusnya digunakan pada konteks lainnya. Penilaian antar budaya terkait perilaku abnormal. Yang pertama ada alat asesmen kurang bermakna secara lintas kultur dengan bermacam-macam definisi, sekalipun dengan baik diterjemahkan ke dalam bahasa pribumi, namun hanya samar-samar atau gagal untuk menangkap ungkapan gangguan psikologi yang spesifik. Marcella tahun 1979. Yang kedua, instrumen diagnostik untuk mengukur gangguan perasaan depresi mungkin juga tidak tepat sasaran mengungkap gangguan penting yang sifatnya kultur spesifik pada orang African American. Beiser tahun 1985 dan Native American. Selanjutnya ada metode asesmen. Ini seharusnya sensitif dalam meneliti atau menguji norma-norma sosio budaya tentang penyesuaian sehat seperti halnya definisi kelainan atau abnormalitas yang didasarkan secara kultur. Yang keempat, ada penilaian tentang sistem pengobatan atau perawatan yang disetujui secara budaya perlu dilakukan untuk meningkatkan perencanaan strategi treatment sebagai salah satu tujuan utama dari asesmen tradisional. Selanjutnya yaitu ada treatment perilaku abnormal secara lintas budaya. Yang pertama, telah muncul hasil riset yang menunjukkan bahwa klien secara kultural berbeda tidak sesuai dilayani dengan metode treatment yang tradisional. Menurut Sue tahun 1991 menyatakan bahwa rendahnya pemanfaatan dan tingkat penurunan atau dropout yang tinggi ini berkaitan dengan ketidakpekaan budaya dari metode treatment yang baku. Yang ketiga ada metode treatment. Ini perlu dimodifikasi untuk meningkatkan kecocokan dengan cara pandang, worldview, dan pengalaman klien yang berbeda kulturnya. Di sini ada contohnya itu seperti pendekatan psikoanalitik yang diperoleh dari suatu cara pandang yang berasumsi bahwa konflik tak sadar atau mungkin seksual menimbulkan perilaku abnormal. Di sini worldview ini mungkin mencerminkan pengalaman wanita Australia yang diberikan treatment oleh Freud dan mendasarkan kesesuaian dengan teoritisnya. Selanjutnya ada suatu riset mengenai pilihan atas pendekatan dalam melakukan treatment atau terapi pada populasi yang beragam etnis.
di Amerika menunjukkan bahwa klien non-Eropa cenderung menyukai terapi berorientasi tindakan daripada pendekatan non-direktif seperti terapi humanistik atau psikoanalisa. Yang terakhir, konselor yang sensitif budaya dinilai lebih kompeten dan dipercaya untuk melakukan treatment secara lintas budaya oleh orang Afrika, Amerika, Asia, Amerika, dan Meksikan Amerikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap terhadap treatment antara klien dengan terapis mungkin lebih penting dibanding persamaan kesukaan. Selanjutnya, lintas budaya tentang perawatan perilaku abnormal. Treatment atau perawatan yang kultur spesifik yang dikenal dengan berbagai literatur mencakup menaikkan terapi dan espiritisme yang dipraktekkan pada beberapa orang Puerto Rico. Naikkan terapi sendiri melibatkan suatu proses meditasi yang terus-menerus mendasarkan pada instruksi yang tersusun sangat ketat. Prince 1980 menyarankan adalah umum bagi treatment secara lintas budaya untuk memobilisasi kekuatan penyembuhan di dalam diri klien. Beberapa ahli telah mencoba untuk menentukan corak universal dari sistem treatment yang bersifat kultur spesifik. Walaupun mungkin ada unsur universal yang mendasari sistem treatment, sistem kultur spesifik sendiri nampaknya menunjukkan ungkapan yang dan definisi yang unik tentang perilaku abnormal dalam kultur tertentu. Selanjutnya, perbedaan dalam psikoterapi dan penilaian asesmen psikologi. Peka terhadap budaya atau pengaruh lingkungan. Terdapat 3 kategori, yaitu alat atau instrumen, metode asesmen, perawatan atau treatment. Selanjutnya, perbandingan model klien dan psikoterapi antara barat dan non-barat. Yang pertama, pada barat, mendukung eksplorasi dan manajemen diri. Pada non-barat, memberikan nasihat. Yang kedua, pada barat, mencari bantuan di luar keluarga selama waktu krisis. Dan pada non-barat, keluarga memberikan bantuan penyelesaian masalah dalam waktu krisis. Yang ketiga, pada barat, kesehatan yang baik, yaitu melawan pikiran-pikiran dan keadaan tidak menyenangkan. Positif psikologi. Pada non-barat, kesehatan baik menghambat, menghindari, menyingkirkan pikiran dan yang tidak menyenangkan. Yang keempat, pada barat, gejala emosional dan kognitif. Pada non-barat, sistem simptom. Kelima, pada barat, keluhan diharapkan, dan pada non-barat, mengeluh kepada selain Allah dianggap tidak baik. Yang keenam, pada barat, rahasia keluarga kurang begitu penting, dan pada non-barat, tidak boleh membuka rahasia keluarga. Yang ketujuh, pada barat, mengungkapkan aspek negatif dari diri sendiri dan dalam keluarga berhubungan dengan harapan adanya perubahan positif. Pada non-barat, mengungkapkan aspek negatif tentang diri sendiri dan keluarga adalah mengancam. Yang kedelapan, pada barat, ketidakmampuan menghadapi stressful bisa diterima. Pada non-barat, ketidaknyamanan menghadapi stressful adalah kelemahan dan tidak bisa diterima. Yang kesembilan, pada barat, model hubungan dengan terapis adalah partner, dan pada non-barat, terapis adalah penyembuhan yang bijaksana atau guru. Sekian materi yang dapat kami sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.